Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast pertama Lihat Sekeliling Lukiran Podcast. Nah, aku di sini Kania dan sini siapa nih teman ngobrol aku? Aku nih sama yang Sari. Eh, kebetulan kakak nih lagi ada kesibukan apa nih? Aku berkuliah aja sih sejauh ini. Kuliah di mana? Di UPI, tahu? Oh, UPI, tau lah, dekat banget dari sini. Terus kuliah jurusan apa? Aku ambil psikologi. Psikologi itu. Kalau psikologi tuh biasanya ngapain aja sih? Belajar apa gitu? Psikologi itu kalau aku baru semester 3 gitu ya. Kemarin itu ya kayak teori-teori dasar tentang psikologinya, terus kayak kepribadian kayak gitu. Kayak gitu-gitu aja sih sebenarnya mencakup psikologi gitu. Jadi kayak meneliti orang-orang di sekitar gitu ya? Iya, tapi belum sampai meneliti ya. Baru dasarnya aja teori-teorinya. Hmm, kalau psikologi tuh bisa ini enggak sih? Kayak mempelajari tentang ada apa nih di remaja, di fase remaja gitu? Ada sih, cuma mungkin masih dasar juga gitu ya, kayak gitu. Kayak, perkembangannya, terus, mereka mengalami apa di usia remaja tuh harus gimana, kayak gitu sih. Perkembangannya tuh kayak gimana sih? Coba. Perkembangannya mungkin kalau masuk masa remaja gitu ya, itu perubahan emosi kali ya. Jadi kayak mungkin yang tadinya, mmm, ya emang kita kan jalan gitu ya dari kecil tuh kayak masih labil gitu kan, berfase-fase betul, itu sih kayak gitu. Terus kalau misalnya kan ada perubahan emosi tuh, cara kita mengatasi perubahan emosi gitu gimana sih biar gak salah menjadi kepribadian yang gimana gitu, agar kita menjadi kepribadian yang baik? Kalau mengatasi emosi tuh paling dengan kegiatan-kegiatan positif aja sih kayak, olahraga, kita juga bisa dengan tidur yang cukup juga gitu, makan yang bergizi mungkin gitu. Kalau misalkan untuk yang, emosi itu mungkin perlu diregulasi gitu ya, kita juga perlu belajar gitu. Banyak kok sekarang, tutorial-tutorialnya juga di internet, sosial media, kayak Ya gitu. banyak di situ. Betul. Terus kalau misalnya nih, ada salah satu anak yang dia tuh memiliki permasalahan yang cukup sering, terjadi pada masa remaja kayak, apa aja sih contohnya? Permasalahannya Permasalahan yang banyak dialami oleh remaja. mungkin mereka tuh merasa kayak mereka sendiri, mereka nggak punya siapa-siapa, betul? Kayak remaja. Kita juga, aku dari pengalaman aku gitu ya, dari teman-teman sekitar aku gitu ya, itu mereka tuh ngalamin kayak lingkungan yang toksik juga, kayak gitu. Penyebab dari lingkungan toksik tuh gimana sih, Teh? Kalau penyebab itu mungkin banyak ya, kalau, untuk lingkungan toksik itu atau kayak permasalahan-permasalahan mental juga, banyak gitu ya penyebabnya. Tapi aku tuh nggak kemarin banget sih, udah beberapa hari yang lalu atau beberapa tahun belakangan juga ya, selalu lihat sosial media kayak orang tuh beranggapan bahwa kita tuh punya permasalahan mental, kayak itu tuh kita, penyebabnya itu cuma dari, trauma masa lalu atau masa kecil gitu. Padahal kalau untuk trauma masa lalu atau masa kecil itu cuma salah satunya. Mereka emang nggak sepenuhnya salah dan nggak sepenuhnya benar gitu ya, tapi itu cuma salah satu penyebabnya. Nah, untuk permasalahan mental yang lain gitu ya, itu juga bisa disebabin sama faktor biologisnya, itu genetiknya, bisa dari genetik itu. Contoh, permasalahan mentalnya schizophrenia kalau pernah dengar. Apa tuh? Kalau schizophrenia itu, gangguan kejiwaan yang kronis gitu ya. Itu yang bisa mengubah perilaku kita gitu, terus, penderita juga mengalami halusinasi, delusi, kayak gitu. Kira-kira solusi buat seluruh permasalahan itu tuh gimana sih, Teh? Solusi untuk semua permasalahan itu, kalau misalkan kita udah ngerasa kayak, "Kayaknya aku nggak tepat deh." Misalnya gini, ada lingkungan di mana kita tuh ngerasa nggak dihargain. Ya, itu naksik banget. Betul, itu, pasti otomatis kita akan ngerasa kayak, eee, "Aku nggak berharga di sini," gitu kan. Ya, Nah itu gak nyaman juga dari betul, situ ya. heeh. Nah, itu kita harus, mengambil langkah yang,
alternatif gitu ya, supaya kita nggak berada tetap di lingkungan toksik itu. Gimana caranya? Ya Mencari teman baru. betul, mencari lingkungan baru, ya mungkin di sini kamu, dianggap kayak nggak berharga, nggak dihargain gitu ya, atau nggak bisa apa-apa, tapi bisa jadi di lingkungan yang lainnya itu kamu, bisa lebih besar dihargai, kayak gitu. Nah, carilah lingkungan alternatif itu, karena, kita kan manusia sosial gitu ya, makhluk sosial gitu. Kita juga nggak bisa lepas dari orang-orang sekitar kita. Nah, kalau misalnya kita, ada di lingkungan toksik gitu ya, kita bertemu di lingkungan toksik ya. Nah, nanti gitu ya, kalau misalkan kita nanti kalau misalkan kita tetap terus-terusan berada di situ, mungkin kayak awalnya kita, ya udah gitu fine-fine aja, mereka mau ngomongin kita A, B, C, D, E, F, G, kita menolak gitu kan, "Enggak kok, aku nggak kayak gitu, nggak yang kamu iniin gitu ya, nggak kamu Kamu ngomongin giniin, drama ya kayak gitu." Nah, tapi kalau kita tetap berada di lingkungan toksik itu, lama-kelamaan itu, kita tuh, gini, kita kan manusia ya, kita tuh punya sel cermin yang di mana kayak kita tuh selalu meniru orang-orang yang ada di sekitar kita gitu. Kita tuh punya kecenderungan untuk selalu, mempercayai atau memasukkan, memasukkan, nilai-nilai yang diyakini oleh orang yang ada di sekitar kita gitu. Nah, kalau misalnya kita berada di lingkungan yang toksik gitu ya, kalau lama-kelamaan kita emang awalnya kayak menolak, "Aku nggak yang seperti kamu bilang kok." Tapi kalau kita tetap ada di lingkungan itu, lama-kelamaan kita bisa menyerap energi yang, atau nilai-nilai yang mereka yakini, kalau kita nggak bisa apa-apa, kita nggak berharga, kayak gitu. Dan itu jadinya, kita jahat kan sama diri kita sendiri, kita jadinya nyakitin diri kita sendiri. Kayak gitu sih menurutku. Jadi hindari atau batasi lingkungan yang toksik, yang merugikan kamu gitu. Kamu berhak loh mencari kebahagiaan lain di luar sana yang bisa bikin kamu nyaman, bisa bikin kamu aman, bisa grow up dengan lebih baik, kayak gitu. Berarti temen yang positif bagi kita juga berarti dapat memberikan efek yang baik untuk kita juga kan? Banyak efek-efek yang baik untuk kita. Betul betul. Oke, terus kalau misalnya, beberapa permasalahan yang sering dialami oleh remaja tuh, salah satunya itu insecure. Kakak tahu nggak insecure tuh? Kayak penyebabnya tuh apa sih? Terus kayak kenapa bisa kita ngerasain kayak gini? Solusinya juga apa? Oke, kalau untuk penyebabnya mungkin ya, itu biasanya karena kita sekarang di zaman era digital ya, jadi kita ngerasain sosial media gitu kan. Ya, jadi kita mengikuti ekspektasi orang-orang gitu. Ini nih, bagus nih, cantik, kayak ini tuh harusnya kayak gini 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 gini. Jadi mengikuti standar orang lain. Sebenarnya itu, toxic ya, itu toxic itu toxic juga tuh. Padahal diri kita juga punya hal yang unik. Betul, hal unik dari diri kita sendiri juga kita pasti punya gitu. Masing-masing pasti punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nah, itu sih menurutku, karena kayak ya kita jadi ngikutin ekspektasi orang lain gitu. Padahal kita bisa loh berkembang gitu kan. Kita bisa percaya diri dengan apa yang kita udah miliki gitu. Apa yang udah Tuhan kasih ke kita, kayak gitu. Bener, dan juga solusinya tuh bisa dari yang faktor pertemanan itu kan Teh. Betul. Dengan kita mempunyai teman-teman yang baik dan juga suportif ke kita tuh bisa lebih percaya diri dan kayak menghargai diri kita sendiri. Betul. Gitu. Dan kira-kira menurut Teh ada apa lagi sih masalah yang ada di remaja? Masalah yang sering terjadi pada masa remaja? Aku sih remajanya tapi ya aku nanya aja kan Teh. Coba kalau dari kamu apa tuh? Kamu Kalau rasa apa? aku tuh biasanya ya agak, gak percaya diri sih, kan udah dibilangin tadi gak percaya diri mungkin sama nilai aku nih. Biasanya kan banyak nih, murid-murid, siswa-siswi yang emang gak percaya diri sama nilainya karena ya emang, lingkungan sekitarnya juga bisa mempengaruhi. Kalau misalnya lingkungan sekitarnya emang rajin belajar, mungkin sering melakukan beberapa hal baik, ke kitanya juga pasti bakal, semangat gitu untuk menjalani, aktivitas yang baik itu. Betul. Iya, betul. Oke, terus kalau misalnya, mmm, yang Teteh alami dia tetep pernah, ngalamin apa aja waktu remaja? Waktu remaja itu aku pernah ngalamin dibully. Oh bentar deh, sebelum cerita nih, masa remaja tuh kira-kira kisaran umur berapa sih? Kalau masa remaja itu kisaran umur, setahu aku ya, itu 16 sampai 19. Oh berarti aku ini masih remaja ya, Dik? Apa tuh lanjut, yang dibully?
Aku tuh pernah dibully waktu SMA. Jadi, pernah gak sih ngerasa kayak kita tuh kalau di kelas tuh pengennya aktif. Kalau guru tuh kayak ngejelasin sesuatu atau nanya sesuatu, kita tuh pengennya aktif dan kita bisa jawab itu, kita mampu jawab itu. Tapi, teman-teman di sekitar kita tuh nggak suka itu gitu, iri tuh ya tuh malah dikucilkan, malah kayak, kayak nggak mau governing gitu tuh. Mereka tuh malah jadi kayak, "Apaan sih, caper banget," kayak gitu. Nah, itu yang bikin kayak, "Aduh aku takut deh kalau ke sekolah," gitu. Waktu itu sampai, aku tuh menghindari sosial gitu, hubungan sosial atau interaksi sosial di sekolah, jadi aku cuma diem kalau nggak di toilet masjid, itu full nangis gitu. Makanya kenapa aku milih psikologi, Kak, itu. Oh iya bener, bisa relate gitu nah. Terus solusi Tete untuk menanggapi hal itu gimana sih? Alhamdulillah aku dapet, mencari lingkungan yang baru, lingkungan yang mendukung kita, suportif gitu. Aku juga alhamdulillah mama aku juga ini ya, mendukung gitu ya, keluarga aku juga pendukung, "Ade bisa," gitu kan. Sampai aku tuh, itu tuh, di akhir SMA gitu ya, akhir semester itu kan pemilihan ini ya, universitas gitu. Iya, itu hal-hal tertegang. Betul, itu aku udah tertekan dari semua sekolah, aku kayak udah mau nyerah, aku mau berhenti sekolah waktu itu. Sampai kayak gitu, terus, karena aku merasa aku sendiri gitu. Aku takut untuk bersosialisasi kayak gitu. Nah gitu, aku, mama aku juga kayak ayahku juga kayak, "Ayo deh bisa," gitu kan, "bisa bisa," itu. Terus kayak mereka tuh selalu ngomong kayak, "Kamu bisa, ayah yakin," gitu kan. Kok bisa yakin gitu, aku jadi bingung kan, karena kayak kalau aku sendiri aja nggak yakin, masa orang lain yakin gitu. Kayak akhirnya aku menyerap energi-energi mereka. Mereka yakin bahwa aku bisa, ya aku juga yakin. Jadi yakin banget dari sini yakin. Dan alhamdulillah, hasilnya juga memuaskan gini ya, alhamdulillah. Jadi kayak bisa survive gitu. Sebenarnya emang sulit untuk keluar dari, perasaan-perasaan kayak gitu ya. Kayak udah ngerasa kayak gitu tuh udah, wah, tuh kayaknya udah gelap gitu. Cuma ada yang ngedukung kita. Cuma, emang kita tuh kalau nggak diri kita, siapa lagi? Bener banget. Kebetulan aku juga waktu itu pernah dibully Teh. Oh iya? Waktu kelas 3 sampai kelas 4 SD. Kebetulan setahun gitu pernah dibully. Karena emang si orang ini tuh nggak tahu kenapa dia nggak suka sama aku. Karena mungkin emang waktu itu tuh suasana kelasnya aku kayak tadi sering ngejawab pertanyaan, ya bisa dibilang rajin lah kayak gitu. Terus si orang itu nggak suka dan akhirnya dia tuh membawa teman-teman aku untuk kayak, "Ayo yo jangan temenin Kania." Jadi aku tuh beneran kayak dikucilin di kelas itu tuh. Jadi kayak, ya istirahat aku ke masjid, ke kantin, ke toilet, ya gitu aja sendiri, ya. Dan sampai akhirnya waktu kelas 4 si yang pembuli ini tuh, dia keluar sekolah karena ada, ya gitulah kepentingan yang lain. Dan akhirnya semenjak orang itu, apa sih, orang itu pindah sekolah, teman-temannya balik lagi ke aku, kayak nemenin aku lagi. Nah, itu tuh emang, banyak orang yang apa sih, faktor dari membuli ini tuh, Maksudnya faktornya? faktor yang orang ngebully ini tuh. Kalau faktornya itu bisa jadi iri gitu kayak tadi ya, bisa iri, dia nggak mampu jadi kita, mereka juga mungkin kurang kasih sayang, entah di rumah atau mereka kan juga butuh teman ya kalau keluar. Nah, mungkin mereka mengambil teman-teman kamu bisa jadi. Karena itu kita tuh harus bisa membedakan mana yang baik dan mana yang juga benar ya Teh, agar tidak terjadi pembulian kayak gitu. Soalnya korbannya juga ya hampir kayak Tete juga yang ngerasa mau keluar sekolah karena dibully. Dan sebenarnya dibully itu tuh nggak enak, Betul, nggak enak banget ya Teh, betul banget. nggak enak banget. Jadi ya kita tuh harus peduli sesama teman, apalagi kan kita juga sama-sama manusia kan, harus saling mendukung satu sama lain. Kalau dibully itu kayak ngerasanya gini, kalau misalnya sakit fisik, kita kalau happy, kita kalau maksudnya mental kita aman gitu ya, ya udah kita masih bisa melakukan apapun yang kita suka. Tapi kalau udah menyangkut mental gitu ya, kayak udah wah udah kena banget nih mental bisa fisik kita masih kuat gitu, nggak akan bisa gitu. Iya bener, jadi ya Menurun banget pasti produktivitas. bener, jadi yang penting itu kesehatan mental kita guys. Betul. Jadi kita tuh harus bisa menjaga kesehatan mental kita dengan kayak mencari teman yang baru, betul, teman yang mendukung kita, lingkungan yang sehat, yang dapat mendukung kita, begitu. Terus kalau misalnya nih, ada penderita yang salah satu kesehatan mental deh,
Contohnya kayak misalnya yang dibully atau yang depresi itu. Oh iya, teh depresi. Nah, kalau depresi itu penyebabnya apa sih kira-kira? Depresi itu, aduh aku kurang tahu spesifiknya ya. Tapi dari orang-orang sekitar aku, dari pengalaman-pengalaman orang sekitarku yang cerita gitu ya, mereka tuh apa ya, nggak mendapatkan apa yang mereka mau gitu. Jadi mereka tuh kehilangan sesuatu yang Yang dia tuju ke soal gini, no? Oh, jadi kayak misalnya ada orang, orang tuh mau dapat rumah nih, misalnya dia mau punya rumah, tapi ternyata dia tuh nggak dapet rumah nih, terus dia bisa depresi itu. bisa jadi. Oh, dan setahu aku ya teh, kalau misalnya orang yang depresi itu emang susah banget nih sembuhnya, karena emang dia tuh kayak kepikiran terus menerus. Kenapa? Kayak, kenapa sih aku nggak bisa dapet ini? Kenapa? Pasti banyak banget yang ada di pikiran orang depresi itu. Nah, solusinya tuh apa sih teh untuk orang depresi itu? Kalau mungkin depresi ada tingkatannya juga mungkin ya, aku nggak tahu spesifiknya, cuma menurutku hal yang baik gitu ya, solusi yang baik, misalkan, yang pertama misalkan dia masih ringan gitu ya, masih bisa, ya kenali aja dulu masalahnya gimana, masalahnya apa, penyebabnya apa, gitu kan. Apa yang membuat dia kayak gini, membuat kamu kayak gini tuh kenapa gitu. Kamu bisa melakukan journaling. Journaling itu bisa, nyatat di buku harian atau diary gitu ya, betul. Atau di notes handphone, atau kirim pesan pribadi ke diri sendiri di WhatsApp. Ya di WhatsApp itu sering banget. Betul. Kayak itu kan cuma kalian yang tahu aja kan. Iya. Nah itu menurutku penting ya, kayak kita supaya kita tahu nih masalahnya di mana, apa yang menyebabkan kita kayak gini gitu kan. Terus, kita juga bisa, cari orang terdekat atau teman dekat yang bisa kita percaya. Mungkin kalau untuk percaya tuh seni yang sangat sulit gitu ya emang. Sekarang, bahkan kadang ke keluarga kita pun kita nggak percaya gitu kan. Nah, kalau misalkan kalian sangat-sangat udah membutuhkan pertolongan, membutuhkan bantuan atau kayak, "Aku gak kuat nih, aku butuh tempat cerita," tapi nggak ada orang di sekitar kalian untuk, tempat cerita gitu yang bisa, apa ya, tanpa menghakimi lah kalian Bisa menemani kita, betul. kalian bisa kok langsung ke, profesional. Kayak ke psikiater atau ke psikolog, mungkin emang susah ya karena masih banyak stigma-stigma yang beredar di masyarakat kayak, "Ngapain ke psikolog?" Atau "Ngapain ke psikiater? Kamu kena gangguan jiwa ya?" Atau "Kamu gila ya?" Kan kayak gitu. Sebenarnya sangat disayangkan di mana zaman sekarang itu sebenarnya orang-orang udah aware sama, kesehatan mental gitu ya. Tapi kenapa masih beredar, stigma-stigma seperti itu tuh sangat disayangkan menurut aku. Padahal nyatanya kalau kita pergi ke profesional, seperti ke psikolog atau psikiater, itu nggak selalu kita kena gangguan jiwa atau kita bisa dibilang gila gitu. Nah, kita tuh sama kayak sakit fisik, kita juga butuh, apa ya, pertolongan dari profesional gitu kan, medisnya gitu kan. Nah, kita kan nggak selamanya bisa menyelesaikan masalah sendiri gitu kan, mencari atau menemukan solusi sendiri itu kan dari orang lain tuh. Terus kita juga bisa cerita kan, sama orang yang tepat tanpa, takut dihakimi kayak gitu. Justru kalau kita misalkan ke, profesional itu kan kita bisa, merasa jadi lebih baik dan kita bisa, apa ya, memfilter stigma-stigma di luar sana tuh nggak selamanya benar, kayak gitu. Bener bener. Gitu sih menurutku. Iya sih, emang banyak banget permasalahan kesehatan mental di dunia ini. Apalagi ya bagi remaja yang emang lagi mencari jati dirinya, tuh kan emang susah tuh. Remaja tuh banyak kebingungan di dalam dirinya sendiri kayak, "Ini aku bingung nih, ke depannya aku mau ngapain? Ke depannya mau ngapain?" Terus ya, ya banyak lah kebingungan itu. Terus banyak juga kalau misalnya, remaja-remaja yang kayak terpengaruhi oleh lingkungan sekitarnya, Gimana tuh? kayak yang bullying itu termasuk sih. Terus, ada faktor lain juga yang dapat menyebabkan kayak seorang remaja yang nggak percaya diri atau yang, eee, kayak depresi gitu. Nah, aku juga tahu, dari beberapa sosmed juga gitu, ada anak yang depresi karena, faktornya tuh lingkungan keluarga. Oh, Lingkungan keluarga nih. Menurut tanggapan Teteh gimana sih? menurut tanggapan aku ya, sebenarnya kita emang, gak bisa milih keluarga kita mau dilahirin di mana, Iya, dan usia siapa, kita nggak bisa. Yang, kita bisa adalah kita tetap harus bersyukur sebenarnya. karena nggak semua orang punya banget. Tuh, nggak semua orang bisa merasakan kehangatan keluarga misalnya gitu kan, untuk orang-orang yang udah hangat nih keluarganya gitu. Tapi mungkin kalau untuk depresi dari keluarga gitu ya,
Mungkin kita bisa, ya apa ya, jalannya itu mungkin kita bisa mengerti bahwa kalau misalnya ke orang tua gitu ya, mereka tuh baru pertama kali loh jadi orang tua. Iya, Mereka belum berpengalaman gitu kan jadi orang tua gitu loh, sama kayak kita. Kita juga baru pertama kali, harusnya kita juga sama-sama saling mengerti. Ya kita kan nggak tahu ya, ke depannya akan kayak gimana, akan seperti apa gitu. Ya mungkin kita bisa survive gitu, bisa mencari tadi lingkungan yang mungkin lebih positif di luar. dari teman-teman bisa. Betul, kayak gitu sih. Oke, kalau misalnya salah satu dari semua permasalahan, yang ada, atau dialami oleh remaja, terus diabaikan, kira-kira itu bakal gimana sih, Teh? Oke, Kalau mengabaikan aja gitu. sampaikan ya, kalau kita lihat orang, kita ibaratkan gini, orang kecelakaan nih misal, itu kan jatuh pasti luka ya. Kalau kita biarin kita abaikan, itu pasti misal, lukanya tadi kecil. Lukanya kecil cuma berdarah biasa, tapi nggak kita obatin, kita nggak pokoknya kita diamin aja lah gitu. Pasti kan lama-lama terinfeksi atau bisa jadi luka bisa makin besar, atau nanti bahkan bisa menjadi kematian gitu kan. Bisa. Nah, sama seperti mental, kalau misalkan kita membiarkan dari kecil, dari awal gitu ya, sampai, lama-lama tuh dia bisa jadi membesar kayak gitu. Nah, dukungan kita itu sebenarnya sangat penting loh kayak untuk penderita-penderita mental itu gitu. Kenapa? Karena dari, apa namanya, kita bisa bikin mereka nyaman sama kita support mereka, kita validasi perasaannya, apresiasi yang udah dia lakuin, itu tuh sedikit ngebantu mungkin ya untuk mungkin bagi kita tuh kayak itu hal kecil gitu, tapi bagi mereka itu sangat membantu Sangat membantu. betul. Ya itu juga kita pernah ngalamin juga ya. Jadi jangan sampai, kondisi mental yang ini tuh jadi makin memburuk karena dibiarkan tuh. Bisa jadi juga dia jadi menarik diri gitu dari hubungan sosial, interaksi sosial, jadi dia tuh cuma pengennya sendiri aja. Nah gitu yang bahaya karena bisa apa ya, Mengarah kepada hal-hal yang tidak diinginkan. seperti itu, tahulah, seperti itu, iya. Terus, kira-kira Teh, kapan sih waktu yang tepat untuk kita membantu orang yang mengalami, eee, kesea kesehatan mental seperti yang salah satu tadi disebutkan? Oke, kalau waktu yang tepat dan terbaik itu menurut aku, sesegera mungkin setelah kita melihat, tanda-tanda yang mungkin dia tuh menunjukkan bahwa dia tuh membutuhkan bantuan. Kayak yang tadi, dia tiba-tiba misalnya kamu punya teman gitu ya, dia tuh minat banget nih, dia suka banget sama pelajaran matematika, dia suka banget sekolah, dia rajin kayak gitu. Nah, tiba-tiba di hari demi hari gitu ya, kok dia jadi pendiam, kok dia jadi nggak semangat, bahkan sering bolos sekolah. Ada apa tuh? Nah, itu dia kehilangan minat sama aktivitas yang dia suka. Nah, itu menurutku udah, waktu yang tepat untuk atau memberikan bantuan heeh, kita tolongi kayak gitu. Betul, terus juga kalau misalkan dia menarik diri ya tadi dari sosial itu menurutku juga butuh sih untuk kita bantu. Terus juga dia, pernah nggak sih punya teman yang kayak dia tuh mengungkapkan kayak, "Aku udah nyerah deh, aku putus asa, aku nggak bisa," gitu. Nah, pernah Gitu. pernah pernah. Nah itu, harus segera gitu, harus segera, kita bantu gitu. Iya, bisa bantuannya tuh bisa perlahan gitu ya, nggak usah kayak, kamu nggak boleh kan, Kalau bantuin itu kayak biasanya, ditanyain dulu ya kenapa. orang-orang yang, mengalami perasaan mental gitu ya, dari sekitar-sekitar aku pengalaman-pengalaman, orang-orang yang cerita sama aku, mereka tuh cuma butuh didengar sebenarnya. Mereka tuh cuma, ya udah dengerin aja gitu kan, kasih mereka ruang untuk cerita. Kalau mereka udah cerita sama kamu, berarti mereka udah percaya sama kamu, kayak gitu. Nah, jadi biarin mereka cerita, udah nggak usah kasih solusi atau respon dulu gitu. Apalagi kayak nge-judge gitu kan, "Ah, itu mah orang ibadah aja," gitu. Nah, jangan stop, tunggu aja, biarin mereka cerita dulu, kasih mereka ruang untuk cerita, terus kalau misalkan mereka emang membutuhkan solusi, pasti mereka akan ngomong. Pasti mereka juga bakal berbagi Ya, nah terus, kita kasih dukungan emosional kayak, "Ih, kamu hebat loh hari ini kamu udah bisa survive, kamu udah bisa berhasil ngelewatin hari ini," gitu. Kamu juga sampein kayak, "Kamu gak sendirian, di sini ada aku, kalau kamu butuh bantuan, aku selalu di sini," kayak gitu. Terus kita juga harus edukasi diri ya, menurut aku penting banget untuk edukasi diri, kenapa? Karena, kalau kita mempelajari, gangguan-gangguan pengasahan mental gitu ya, itu tuh kita jadi tahu apa sih yang dia alami, apa sih yang dia rasain gitu. Terus gimana sih solusinya gitu. Bukan untuk mereka aja, tapi diri kita sendiri juga. Iya.
bakal dapat banyak ilmu juga kan. Itu sih menurutku. Oke, banyak juga ya. Mungkin masih banyak ya, cuma mungkin, yang bisa aku sharing itu. Iya, dan mungkin yang di kalangan remaja juga palingan ya mereka nggak mendapat teman yang mungkin cocok untuk mereka. Oh iya Teh, aku ingin bertanya nih. Boleh. Eee, kayak ada sih di suatu kelas, terus mereka tuh, bukan satu kelas sih, kayak lebih ke individu dan individu. Mereka tuh sebenarnya berteman, tapi mereka tuh nggak sefrekuensi gitu loh Teh. Dan itu tuh menyebabkan kayak mereka tuh sering berargumen. Dan yang akhirnya tuh mereka tuh kayak, apa ya, saling ambil apa ya, saling, bawa-bawa temen, terus udah kayak gitu tuh, mereka langsung kayak ngejudge gitu, kayak apa sih, kayak musuhan Itu masuknya toxic sih. itu termasuk Tapi sih ya. heeh, gitu sih bener, kayaknya. Oke, terus kalau misalnya permasalahan mental yang biasa dialami oleh remaja nih, Tata tahu apa lagi nih? Soalnya aku juga karena masih remaja ya guys, jadi aku belum terlalu tahu banyak soal diri aku. Oh iya, nah soal diri kita sendiri nih, gimana cara kita tahu mengenali diri kita sendiri? Kalau kita mengenal diri kita sendiri, kita coba aja ngelakuin hal-hal yang Kita sukai, kayak udah cobain aja semuanya gitu. Kalau kalau aku pribadi aku kayak gitu. Jadi aku jadi kayak, "Oh aku nggak suka nih ternyata kalau misalkan aku dibentak-bentak," misalnya. Nah, aku tuh akan menjauhi hal itu gitu. Kita akan otomatis kok bisa menjauhi hal itu gitu, menghindari hal itu gitu. Jadi kenali dulu kayak, kamu sukanya apa gitu kan, terus kayak tingkatin self love, itu penting banget, cintai diri sendiri karena, untuk menjahati diri kita sendiri itu udah tugas orang lain. Kita cukup mencintai diri kita sendiri gitu. oke, terus ada juga nih kalau misalnya kita self love bisa berupa, apa sih, menggambarkan itu bisa banyak hal kan, contohnya salah satu lewat sosial media tuh. Nah, nggak apa ya, kayak sering terjadi di sosial media yang kalau netizen Indonesia lah yang orang yang emang dia tuh sedang menggambarkan perasaan dirinya sendiri. Nah, kira-kira kalau misalnya, terjadi gitu, gimana sih? Gimana maksudnya? Maksudnya kayak misalnya ada, seseorang yang sedang kayak pengen menunjukkan diri dia sendiri melalui sosial media. Betul. Nah, tapi ada satu orang yang dia tuh malah kayak mengasih komentar yang jahat. Nah, namun kalau misalnya kita mau, mencegah hal itu terjadi kan, kita bisa hapus si sosial medianya kan. Tapi di satu ketika si sosial medianya tuh emang cukup penting karena bisa, untuk interaksi bersama orang-orang sekitar. Ya kalau untuk komentar tuh semua orang berhak ya berkomentar, mau baik mau buruk gitu ya udah gitu. Tapi, kalau misalkan dia mengomentari kita gitu, kalau misalkan kita punya kepercayaan diri yang tinggi gitu ya, kita gak akan tergoyahkan dengan komentar-komentar negatif itu karena ya udah, aku emang kayak gini kok gitu kan, nggak kamu jelasin apa-apa, aku emang udah kayak gini gitu, aku emang udah kayak gini, aku punya ini, punya kemampuan ini dan ini gitu. Kalau kita percaya diri kita, nggak lebih baik ya maksudnya cukup gitu ya, ya kita nggak akan dengerin orang lain gitu karena ya orang juga kan punya jari nggak selalu dipakai Bener, untuk komentar lah. iya, oh, kayak gitu sih, kayak kita juga kan juga punya 2 tangan gitu ya, bahkan kalau secara langsung mungkin orang-orang sering, nanya apa ya, nge-judge kita secara langsung gitu. Tapi kan kita cuma punya 2 tangan, mereka rame nih, yang kita cuma tinggal tutup kuping aja ke diri kita sendiri gitu. Karena kan kita nggak bisa ya nutup mulut orang-orang, Nggak bisa, singkat. ternyata rasanya itu nggak bisa. Kita cuma punya 2 tangan nih Di tangannya lebih baik kita menutupi kedua telinga kita sendiri. Oke. Jadi ternyata banyak banget ya. Ternyata banyak banget permasalahan remaja yang sering dialami. Oke, jadi banyak banget. Nah, terus cara mencegahnya juga udah banyak banget ya. Tadi udah Rere sampaikan cara mencegahnya bisa dari kita memilih teman yang baik, memilih lingkungan yang support kita sehat. Terus kita juga bisa ningkatin self love. iya, ningkatin self love untuk diri kita sendiri agar permasalahan mental tidak dialami oleh diri kita sendiri. Gitu, kira-kira ada yang mau ditanyain nggak nih Teteh ke aku?
Waduh, apa ya? Gimana nih, Kakak kan udah di remaja ya, apa nih yang kamu rasain di remaja ini gitu? Apakah kayak, "Ih, aku makin emosi deh," gitu, kayak, "Aku gampang emosi deh," atau apa gitu? Kalau, aku kan seorang remaja dan kebetulan seorang perempuan. Pastinya seorang perempuan, apalagi di masa remaja mengalami yang namanya perubahan, emosional. Kayak seperti suatu ketika dia tuh marah, suatu ketika dia bisa kalem gitu. Itu pasti wajar dialaminya. Dan cara aku mengatasi kalau aku ketika aku sedang marah atau gimana, biar aku tuh nggak tiba-tiba marah-marah nih ke orang lain, nggak mungkin banget kan? Iya, betul. Nah, aku tuh pasti bakal kayak diem dulu menyendiri, kayak misalnya dengerin musik atau ngelihat, sesuatu yang positif gitu, kayak yang ngelihat yang bisa membuat aku termotivasi biar, eee, e si emosional aku tuh lebih baik gitu. Terus kalau udah lebih baik, ya aku bakal berinteraksi lagi. Terus Cara meregulasinya kayak gitu ya? iya, Itu menurutku mungkin bagus ya. bagus sih sebenarnya, karena kayak, ya kamu nggak yang tiba-tiba marah-marah, ya. Tapi kalau misalkan ada di mana emosi itu sebenarnya harus dikeluarkan. Karena kalau dipendam, itu tuh apa-apa menumpuk. Dan akan nanti ada bom waktunya, dan bisa beresiko kayak perilaku destruktif gitu ya. Seperti Iya itu. Dan cara untuk mengeluarkan kita ketika marah ya bisa banyak cara. Banyak cara ya, contohnya dari yang menulis, betul, jurnal-jurnali itu kan, atau kita bisa ngobrol langsung sama orang yang bersangkutan, "Ya aku ngerasa gini 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 deh, aku kayaknya marah ke kamu karena kamu gini gini gini." Mungkin emang sulit ya, iya, coba kayaknya itu lebih enak. lebih enak dan supaya lawan bicara kita tuh, tahu apa yang kita rasakan gitu. Betul betul, itu. Oke oke. Solusinya jadi banyak banget ternyata. Dengan ya tadi meningkatkan diri kita sendiri, self love, mencari lingkungan yang sehat, ya mencari lingkungan yang sehat, gitu. Oke, mungkin segitu aja sih dari podcast Lihat Sekeliling dan semoga, setelah Teh Anissa ini datang ke sini, kita semoga bisa mendapatkan ilmu yang lebih banyak. Nih, Ha cuma mungkin, apa ya, disclaimer ya, aku ya mahasiswa gitu, mahasiswa psikologi yang mungkin masih perlu banyak belajar dan teman-teman jangan, apa ya, untuk putus nyari informasi, terus aja cari informasi dimanapun dapetin apalagi kita sekarang, mudah ya dapet informasi, sosial media, bisa di Google dan segala macamnya gitu. Kita masih sama-sama belajar di sini. iya, kita semua masih sama-sama belajar. Belajar itu nggak ada habisnya. Oke, ini mungkin segini aja ya untuk podcast Lukinan Podcast. Kalian boleh, kalian boleh tunggu episode selanjutnya. Tunggu aja ya di YouTube-nya Libels21. Mungkin segitu aja. Teteh ada mau sampein ke warga Libels atau warga yang di luar sana? Jangan terlalu keras sama diri sendiri, cukup, tingkatin self love kalian, sayangi diri kalian, kalau butuh bantuan ngomong, apapun yang kalian rasain, itu keluarin aja gitu. Jangan ditahan, jangan dipendam, kalian berhak bahagia, kalian berhak mencari lingkungan yang baik, gitu aja sih. Oke, mungkin segitu aja. Jangan lupa ilmu-ilmu yang tadi sudah disampaikan diresapi dan juga dilakukan. Mungkin sekian aja dari Lucky Dot Podcast. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.